Eh, Kiblat yang pertama untuk umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Ya. Nah, kemudian kiblat yang kedua hingga akhir, insya Allah sampai hari kiamat sekarang adalah Masjidil Haram. Ya. Nah, makanya Aqsa yang ada di Palestina menjadi penting dan juga harus umat Islam mempunyai keinginan untuk yang namanya pembebasan dari Israel. Hanya memang untuk kondisi sekarang, di kondisi memang mereka mayoritas dan dibantu lagi oleh negara-negara yang punya adidaya yang luar biasa, tapi juga di akhir zaman ini udah makin banyak keanehan-keanehan yang dimana rahasia Allah kita tidak ada yang tahu. Ya. Nah, intinya udah buat anak-anak kita jelaskan cerita Isra Mi'raj itu bukan cerita dongeng. Ya. Yang dimana diabadikan kebenaran di dalam Al-Quran di surat ke-17 17 juz ke-15 15 di ayat yang pertama. First. Alright. Yes. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram di Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina. Kemudian di mana lanjut kepada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tidak mampu lagi, hanya Nabi yang mempunyai kemampuan karena memang dimampukan oleh Allah sampai selesai untuk durasi yang sangat singkat mendapat mandat perintah sholat 5 waktu. Ya. Nah, di Masjidil Aqsa lah tempat di mana jadi kalau bahasa kitanya sekarang apa ya? Tuh kalau kita naik kendaraan, apakah busway? Nah, halte. Nah, itu di Mekah di mana buraq diikat pada tiang yang ada warna di pas kalau nggak di lokasi susah menunjukkannya. Ya. Nah, di Masjid Al-Aqsa pun di mana tanggaan Nabi untuk naik ke buraq dan lanjut kepada perjalanan Isra Mi'raj itu. Oke. Ya. Jadi nah, berarti sampai sekarang buat kita yang memang nggak tinggal di sana, tapi harus ada kepedulian. Karena bahasa Nabi, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang di hatinya nggak ada perhatian untuk kemaslahatan perintah agama, maslahat agama, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Oke, ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Nia nih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menjelaskan tentang Isra Mi'raj ke anak saya yang masih duduk di kelas 1 SD? Karena dia bertanya gimana caranya Nabi ke langit tanpa naik pesawat. Saya takut salah kalau menjelaskannya. Pertama udah jelaskan dalilnya surat tadi Al-Isra ayat 1. Ya. Yang kedua jelaskan di situ dengan bahasa Asra. Kita nggak usah jelaskan bahasa Arab kepada anak SD karena belum paham. Tapi jelaskan, nah di sini Nabi bukan jalan, tapi redaksi Asra Allah memperjalankan. Ya. Nah, Tuhan kita siapa? Allah. Allah Maha Kuasa. Iya. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, percaya nggak nak? Kalau semut yang ada di rumah kita ketemu sama temannya semut dan dia pulang dari Surabaya. Anak menjawab, "Nggak percaya lah Bu, masa rumah kita di Jakarta ternyata jam 2 siang, jam 4 sore itu semut udah dari Surabaya, udah balik lagi ke Jakarta." Ya. Baru nyampe keluar juga dilindas. Ya. Nah, ternyata apa? Kata si ibu, "Nah, itu semut ternyata nggak jalan sendiri, Nak. Dia awalnya lagi di toilet tembok rumah kita. Ada tamu kita anggota dewan yang di saat lagi di toilet, dia menyangkutkan jasnya. Ternyata semut masuk ke dalam kantong jas anggota dewan yang memang berangkat dari situ langsung ke bandara ke Surabaya dan balik lagi. Ternyata balik ke sini lagi jam 4 jam 5 langsung lagi ke toilet dan disebut keluar lagi dari kantongnya. Diberikan analogi begini, anak akan mudah untuk memahaminya. Ya. Jadi jelaskan dengan pakai bahasa anak ya. Iya. Bahasa anak yang anak juga mudah mengerti. Ya buat udah percaya nggak dengan adanya tadi kan? Aku baru pernah di Surabaya aja. Kalau awalnya mana bisa jalan? Enggak, aku masuk ke kantong anggota dewan, jasnya, dan dia ke Surabaya meeting sebentar, balik ke bandara, balik ke sini.
Dengan begitu percaya apa enggak? Percaya. Begitulah analoginya Isra Mi'raj baginda Rasul yang dijalaninya.